Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan materi multikultural dan intelijensi. Nah, sebelum masuk materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sheila Khairunisa Manurung dengan NIM 231301140. Perkenalkan, nama saya Sakil Azura Rebeka Siambing dengan NIM singkat 23139. Perkenalkan, nama saya Sri Hati Kanjani Purbarus dengan NIM 23130174. Perkenalkan, saya Asyifa Natasha Rahmi dengan NIM 2313011057. Perkenalkan, nama saya Felin Yarangga dengan NIM 231301231. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada apa itu intelijensi atau kecerdasan. Nah, jadi kecerdasan ini sebenarnya adalah konsep yang kompleks dan multidimensi. Tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan semua aspek kecerdasan. Para ahli masih terus mempelajari dan meneliti kecerdasan untuk memahami apa sebenarnya kecerdasan itu dan bagaimana cara mengukurnya. Selanjutnya ada intelligency test. Untuk tes kecerdasan ini ada dua, individual dan juga grup. Nah, untuk individual sendiri itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita bahas hanya dua. Yang pertama adalah the Binet test. Tes Binet dikembangkan oleh Alfred Binet pada tahun 1905, digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak. Tujuannya adalah untuk memprediksi kemampuan belajar individu berdasarkan hasil pengujian kognitif. Nah, selanjutnya itu ada the Wechsler test, yang terbagi tiga bagian lagi. Yang pertama Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, di mana tes ini teruntuk anak umur 2 hingga 7 tahun. Lalu yang kedua Wechsler Intelligence Scale for Children 4th Edition. Kalau yang ini tes untuk anak sekitar 6 hingga 17 tahun. Dan yang terakhir Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd Edition, yang dimana tes ini untuk orang dewasa. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa selain individual, ada juga grup intelligence test. Salah satu contohnya adalah tes kecerdasan Lodge, Thorndike, dan Otis Lennon School Ability Test. Nah, untuk grup intelligence ini memiliki kelebihan yaitu lebih nyaman dan hemat biaya dibandingkan dengan tes individu. Tapi selain kelebihan, terdapat kekurangan berupa ketika tes diberikan kepada kelompok besar, pemeriksa tidak dapat membentuk hubungan individual dengan setiap siswa, menilai tingkat kecemasan mereka, atau hal-hal serupa. Selain itu, siswa mungkin tidak sepenuhnya memahami instruksi atau terganggu oleh siswa lainnya. Nah, selanjutnya itu ada theories of multiple intelligence. Yang pertama ada teori dari Sternberg. Nah, Sternberg itu mengkategorikan kecerdasan menjadi tiga, analitik, kreatif, dan praktis. Di mana analitik ini adalah kecerdasan seseorang dalam mengevaluasi dan memecahkan sebuah masalah dan berpikir kritis. Untuk kreatif adalah kecerdasan di mana seseorang dapat mengembangkan ide-ide dan inovasi yang baru. Sedangkan praktis, kemampuan seseorang mengimplementasikan pengetahuannya ke dunia nyata. Nah, untuk Garner sendiri mengkategorikan kecerdasan itu menjadi 8 bagian. Yang pertama verbal, di mana kemampuan seseorang dalam berkata-kata dan berbahasa. Selanjutnya matematis, kemampuan seseorang dalam mengoperasikan matematika. Spasial, kemampuan seseorang dalam 3 dimensi seperti melukis. Nah, sedangkan kinestik itu kemampuan orang yang memiliki kemampuan menggunakan tubuhnya dengan baik seperti atlet atau penari gitu. Sedangkan keterampilan musikal adalah kemampuan seseorang yang peka terhadap musik seperti nada, ritme, dan lain-lain. Sedangkan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Dan sedangkan interpersonal itu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain atau beradaptasi. Nah, yang terakhir itu naturalis, di mana kemampuan seseorang memahami konsep atau kode-kode alam. Selanjutnya ada emotional intelligence yang dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Nah, emotional intelligence menurut beliau ini menggambarkan bahwa kemampuan untuk mengenali, mengungkapkan emosi dengan akurat dan adaptif, lalu mengelola emosi baik dalam diri sendiri maupun orang lain, dan terakhir menggunakan emosi untuk memperkuat pemikiran. Nah, selanjutnya itu ada the neuroscience of intelligence. Dalam era di mana penelitian otak berkembang pesat, minat terhadap dasar neuroscience dari kecerdasan telah meningkat. Pertanyaan yang muncul termasuk apakah ukuran otak mempengaruhi kecerdasan? Apakah kecerdasan terlokalisasi pada daerah tertentu? Nah, studi terbaru menggunakan pemindaian MRI menemukan korelasi sedang antara ukuran otak dan kecerdasan. Individu yang memiliki otak lebih besar cenderung memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Sementara awalnya diasumsikan bahwa lobus frontal adalah pusat kecerdasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kecerdasan melibatkan berbagai daerah otak, yaitu seperti lobus temporal, occipital, cerebrum, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kontroversi yang ada dalam pembahasan intelijensi ini. Yang pertama itu nature versus nurture.
Para pendukung Ledger mengatakan bahwa kecerdasan utamanya ditentukan oleh warisan genetik dengan lingkungan yang hanya memiliki peran kecil. Lalu pentingnya pendidikan dan lingkungan awal dalam perkembangan kecerdasan diperkuat oleh studi tentang pengaruh lingkungan pendidikan terhadap kecerdasan. Selanjutnya ada nurture. Para pendukungnya mengatakan bahwa peningkatan lingkungan anak dapat meningkatkan kecerdasannya, seperti yang ditemukan dalam penelitian tentang pendidikan awal yang berkualitas. Nah, Eva Flynn yang menyatakan bahwa skor tes kecerdasan secara global meningkat dalam periode waktu yang singkat juga menyoroti peran lingkungan dalam perkembangan kecerdasan. Sekian materi yang saya dapat saya sampaikan, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan tentang ethnic and culture. Yang pertama, kita akan membahas tentang ethnic comparison. Nah, ethnic comparison itu adalah perbandingan antara kelompok etnis yang berbeda dalam berbagai konteks seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial. Sedangkan culture bias and culture fair test itu adalah culture bias and culture fair test itu adalah tes intelijensi yang bertujuan untuk menghindari bias budaya. Kebanyakan tes cenderung mencerminkan apa yang dianggap penting oleh budaya dominan. Jika tes memiliki batas waktu, hal itu akan membuat tes menjadi bias terhadap kelompok yang tidak peduli akan waktu tersebut. Nah, kesulitan dalam menciptakan tes yang adil terhadap budaya, Robert Sternberg dan rekan-rekannya itu menyimpulkan bahwa tidak ada tes yang adil terhadap budaya. Yang ada hanyalah tes yang dikurangi oleh budaya. Selanjutnya ada revisiting and nature issue. Tadi kan teman saya sudah membahas mengenai nature and nurture. Nah, di sini hampir sama karena banyak pendapat berbeda antara para psikolog bahwa baik faktor keturunan maupun lingkungan mempengaruhi kecerdasan. Kita harus ingat bahwa isu nurture and nature itu kan berfokus pada sejauh mana perkembangan dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Nah, kita masuk di ability grouping and tracking. Yang pertama kita masuk di classical class ability grouping. Nah, kelas program pengelompokan kemampuan dan kelas melibatkan penempatan siswa dalam 2 atau 3 kelompok di dalam kelas untuk mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa. Jadi biasanya ini dilakukan oleh guru sekolah dasar. Para guru sekolah dasar itu mengelompokkan siswa yang kemampuan membacanya itu sejauh mana. Misalnya ada siswa yang dikelompokkan di level membaca itu di kelas 1, padahal dia udah di kelas 2. Ada siswa yang memang level membacanya masih di kelas 2, dan ada yang sudah melebihi, misalnya di kelas 3, 4, atau bahkan dia sudah mahir dalam membaca. Jadi guru itu akan mengelompokkannya agar dia dapat mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi anak-anak yang belum pandai membaca ini. Setelah itu ada tracking. Nah, ini adalah siswa yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau prestasi mereka. Biasanya ini dilakukan di sekolah menengah, biasanya menengah pertama atau menengah atas. Siswa ini akan dikelompokkan menurut prestasi mereka. Prestasi mereka. Jadi, misalnya anak-anak yang eligible ranking 1 sampai ranking 10 itu akan dikelompokkan jadi satu kelas. Tujuannya agar mereka dapat mengembangkan prestasi mereka, dan anak-anak yang menengah tidak menghambat pertumbuhan mereka dalam menerima pembelajaran. Nah, kita masuk ke learning and thinking style. Kecerdasan itu mengacu pada kemampuan. Namun, learning and thinking style itu bukanlah kemampuan, melainkan cara yang lebih disukai untuk menggunakan kemampuan seseorang. Setiap orang sangat bervariasi sehingga ratusan gaya belajar dan berpikir telah diusulkan oleh para psikolog. Misalnya itu Sheila punya gaya belajar itu secara visual. Dia gaya belajarnya seperti melihat gambar, diagram, atau grafik. Jadi dia lebih mudah memahami pelajaran itu dengan melihat hal-hal tersebut. Sedangkan Velin mungkin gaya belajarnya itu mendengarkan materi dari dosen atau presentasi pemateri, atau bahkan dia mendengarkan video-video dari YouTube, rekaman, atau podcast. Nah, kita masuk ke impulsif dan reflective style. Ini meningkatkan kecenderungan siswa untuk tindak secara cepat dan impulsif atau membutuhkan lebih banyak waktu untuk merespon dan merefleksikan keakuratan suatu jawaban. Siswa yang impulsif seringkali membuat lebih banyak kesalahan daripada siswa yang reflektif. Kita masuk ke deep surface style. Deep surface style melibatkan bagaimana siswa mendekati materi pembelajaran. Apakah mereka melakukan dengan cara yang membantu mereka memahami makna materi atau gaya dalam, atau bahkan hanya sekedar apa yang perlu dipelajari. Nah, pembelajaran yang mendalam juga lebih cenderung termotivasi secara mandiri untuk belajar, sedangkan pembelajaran permukaan lebih cenderung termotivasi belajar karena imbalan eksternal seperti nilai, pujian dari orang tua maupun guru, umpan balik yang positif dari guru. Bahkan dia pembelajaran di permukaan ini dia
perlu validasi dari teman-temannya. Kamu keren, kamu bisa ya kayak gini kayak gini. Jadi dia cenderung itu belajar untuk imbalan, bukan karena dia emang pengen belajar dan termotivasi. Nah, selanjutnya personality and temperament. Kita pasti tahu kan secara umum personality itu bagaimana dan temperament itu bagaimana. Di sini kita akan membahas personality terlebih dahulu. Personality itu mengacu pada pikiran, emosi, perilaku khas yang mencirikan cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Pikirkan tentang diri kita sejenak. Gimana kita dalam menghadapi situasi, menghadapi emosi atau apapun itu, itulah personality kita. Terus setelah itu beberapa penelitian mengemukakan bahwa kepribadian tidak stabil pada masa remaja seperti pada masa dewasa. Tingkat perubahan kepribadian yang lebih besar selama masa remaja mungkin terkait dengan eksplorasi identitas baru. Anak-anak, remaja, dan dewasa itu pasti punya personality yang berbeda-beda. Biasanya anak-anak itu lebih cenderung cengeng, remaja itu lebih cenderung suka bermain, terus mengeksplorasi hal-hal baru yang belum mereka temui di anak-anak. Sedangkan dewasa itu mereka berusaha untuk lebih dewasa, menerima atau memahami semua yang sudah mereka lalui. Terakhir kita masuk ke temperamen. Nah, temperamen itu terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar serta gaya berpikir seseorang. Temperamen itu adalah gaya perilaku seseorang dengan cara-cara khas dalam respon. Beberapa siswa aktif sedangkan yang lainnya tenang. Beberapa menanggapi orang lain dengan hangat sedangkan yang lain rewel dan resah. Temperamen ini cenderung dengan perilaku kita untuk merespon seseorang. Misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita, respon kita itu seperti apa? Tenangkah atau kita bahkan menentang respon tersebut? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa strategi untuk ngajarin anak-anak dengan temperamen yang berbeda-beda. Yang pertama itu kita mungkin bisa memperhatikan dan menghormati individualitas, di mana cara mengajar tiap siswa itu berbeda, jadi guru harus memperhatikan temperamen tiap muridnya. Lalu yang kedua itu memperhatikan keadaan lingkungan siswa. Yang ketiga, menghindari melabeli anak sebagai anak yang sulit, karena itu dapat menyebabkan self-fulfilling prophecy. Lalu yang keempat, untuk menghadapi siswa dengan karakteristik yang berbeda, guru harus menghindari bermusuhan dengan siswa, serta mungkin bisa nyoba untuk mengantisipasi situasi yang berpotensi bakal nimbulin masalah. Yang kelima, untuk menghadapi siswa yang pemalu, kita tuh nggak boleh maksa siswa itu, jadi biarkan mereka bergabung saat mereka siap. Lalu bantu siswa tersebut untuk melakukan kegiatannya. Yang keenam, mungkin kita bisa bantu anak untuk mengendalikan emosi dan perilaku mereka. Lalu mengajarkan siswa cara mengekspresikan emosi dan melampiaskan emosinya itu tanpa mengganggu temannya. Lalu ada keanekaragaman sosial dan budaya. Nah, yang pertama tuh ada budaya atau culture. Di sini tuh budaya merupakan pola perilaku, keyakinan, dan lain-lain yang berasal dari sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya kelompok itu biasanya selalu mempengaruhi perilaku tiap anggotanya. Nah, psikolog dan pendidik melakukan penelitian lintas budaya yang membandingkan antara dan memberikan informasi mengenai persamaan dan perbedaan dari tiap budaya. Yang pertama itu ada individualist and collectivist culture. Nah, individualisme ini kan merupakan budaya yang mengutamakan nilai-nilai pribadi di atas kelompok. Sedangkan kolektivisme, dia memprioritaskan kelompok. Jadi tujuan pribadi dari tiap anggotanya itu adalah integritas dari kelompoknya. Nah, banyak negara-negara kayak Amerika, Inggris, Kanada, atau negara dengan budaya barat itu digambarkan sebagai negara yang menganut budaya individualisme, sedangkan negara-negara dengan budaya timur kayak India, Cina, dan Jepang itu dianggap sebagai negara kolektivis. Nah, pada orang tua dengan budaya individualis, mereka tuh cenderung lebih berfokus pada pilihan pribadi, motivasi intrinsik, self-esteem, dan self-maximization dalam perkembangan otonomi anaknya. Sedangkan di orang tua kolektivis, mereka lebih berfokus pada keterhubungan dengan keluarga dan kerabat, orientasi kepada kelompok, serta rasa hormat dan taat pada anaknya. Namun, banyak keluarga yang tidak mendukung nilai kolektivis atau individualisme secara sepenuhnya. Lalu ada studi lintas budaya pada remaja mengenai penggunaan waktu. Nah, ditemukan bahwa remaja Amerika Serikat ini lebih sedikit menghabiskan waktunya untuk ngerjain pekerjaan rumah dibandingkan remaja Asia Timur, karena mereka tuh lebih sedikit PR mereka. Nah, lalu remaja Amerika Serikat juga ditemukan tuh lebih memiliki banyak waktu luang. Mereka juga lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk olahraga, hobi, dan organisasi dibandingkan remaja Asia Timur. Kegiatan sukarela yang terstruktur dan menantang kayak gini itu bisa membantu mereka untuk berkembang. Next, Kila. Lalu ada socio-economic status atau status sosial ekonomi. Nah, jadi status sosial ekonomi ini merupakan sekelompok orang dengan status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang serupa. Tingkat pendidikan, profesi, sumber daya ekonomi, dan kekuasaan masyarakat itu umumnya berbeda. Ini berpengaruh pada lingkungan tinggal dan sekolah anak. Lingkungan berpendapatan rendah kerap kali memberikan dampak negatif pada anak. Namun, remaja-remaja dari keluarga kaya ternyata juga memiliki tantangan tersendiri. Mereka tuh lebih ke kayak
penyalahgunaan zat. Nah, sekolah-sekolah di lingkungan SES rendah memiliki fasilitas dan sistem pendidikan yang tidak memadai dibandingkan sekolah-sekolah di lingkungan berpendapatan tinggi. Lalu ada etnis. Nah, etnis ini merupakan karakteristik budaya, warganegaraan, ras, agama, dan bahasa. Nah, imigrasi ini mengaruhi tingkat minoritas dalam populasi di Amerika Serikat. Dan sayangnya masih banyak terjadi pemisahan pendidikan, di mana sekolah siswa dengan etnis minoritas di Amerika Serikat itu memiliki fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan sebagian besar sekolah-sekolah untuk etnis yang mayoritasnya. Lalu, masih sering terjadi prasangka, diskriminasi, dan bias. Jadi prasangka ini biasanya kerap kali diarahkan pada perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu, diversitas dan perbedaan pengalaman, di mana historis, ekonomi, dan sosial ini menghasilkan perbedaan yang sangat besar antar berbagai kelompok etnis. Menghormati perbedaan yang ada akan menjadi aspek penting dalam bergaul dalam dunia multikultural. Nah, lalu ada bilingualisme. Nah, sekarang banyak anak yang memiliki kemampuan dua bahasa. Ternyata bilingualisme ini tuh berdampak positif pada perkembangan kognitif anak. Nah, dan sekarang tuh ada program ELL atau English as a Second Language. Ini itu menjadi program pendidikan bilingual untuk siswa yang bahasa aslinya ini bukan bahasa Inggris. Mereka nih, para pendukung pendidikan bilingual ini berpendapat bahwa ketika anak nggak mengetahui bahasa Inggris dan pengajaran itu hanya dalam bahasa Inggris, maka itu bakal berdampak pada ketertinggalan akademik anak. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah tentang multicultural education. Sesuai namanya, multikultural berarti keberagaman. Jadi pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang menghargai keberagaman. Tujuan utama dari pendidikan ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua siswa menerima kesempatan pendidikan yang setara. Pendidikan multikultural sendiri itu lahir dari gerakan hak sipil atau para warga pada tahun 1960-an yang berseru untuk kesetaraan dan keadilan sosial bagi perempuan dan orang kulit berwarna. Jadi fokus dari studi ini, dari pendidikan ini itu ialah tentang isu-isu sosial seperti status sosial ekonomi, etnis, gender, agama, disabilitas, dan juga orientasi seksual. Dan di mana dasar dari pendidikan ini untuk mengurangi prasangka, pandangan negatif, dan stereotip buruk kepada orang yang berasal dari kelompok etnis berbeda. Jadi James Blank sendiri selaku dari tokoh pakar pendidikan multikultural menyatakan pada tahun 2008 apa yang seharusnya menjadi ciri dari sekolah multikultural. Yang pertama, sekolah harus memiliki sikap, keyakinan, dan tindakan staf sekolah dalam membantu siswa untuk belajar. Kedua, memiliki kurikulum yang berisi pemahaman konsep, peristiwa, serta masalah dari berbagai kelompok etnis dan sosial ekonomi. Tiga, memiliki materi pembelajaran yang mewakilkan dari berbagai latar belakang dan pengalaman budaya serta etnis. Empat, memiliki kurikulum tersembunyi atau kurikulum yang diajarkan secara eksplisit yang ditanamkan untuk mencerminkan aspek-aspek positif dari keberagaman. Kelima, memiliki program untuk konseling, yang di mana konselor sekolah dari para siswa menantang siswa dari berbagai latar belakang untuk bermimpi dan memberikan cara gitu, gimana sih cara mereka untuk menggapai mimpi mereka tersebut. Selanjutnya ada beberapa tanggapan guru tentang pertanyaan gimana cara mendorong keragaman dan penerimaan perbedaan di dalam kelas. Jadi dari guru-guru yang diwawancara ini menyebutkan untuk anak usia dini itu kita dapat memberikan buku-buku multikultural dalam berbagai bahasa, poster ataupun benda-benda seperti boneka, pakaian, dan musik yang berasal dari latar belakang budaya lain yang menunjukkan keberagaman, serta kita dapat mengenalkan makanan budaya lain dengan memberikan makan malam ataupun kudapan di sekolah. Selanjutnya untuk anak sekolah dasar, biasanya itu guru akan mengawali tahun ajaran dengan membuat papan buletin dengan poster dunia di tengahnya untuk mengenali para siswa. Jadi ini maksudnya itu kayak masang foto setiap anak dengan seutas tali yang lalu nanti tali ini ditunjukkan atau ditempelkan dari mana negara asal anak tersebut. Untuk anak SMP dapat dididik dengan mengajarkan mereka tentang kepercayaan ataupun tradisi dari berbagai kelompok budaya serta agama. Untuk anak SMA itu dapat diajarkan dengan menyajikan informasi tentang berbagai kesenian penduduk asli dari negara asal, contohnya seperti yang dilakukan seorang guru bernama Dennis yang dimana dia mengenalkan budaya penduduk asli Amerika seperti tembikar, manik-manik, keranjang dari kulit kayu birch, bulu ayam, ataupun keranjang abu hitam. Selanjutnya ada materi memberdayakan siswa yang dimana pemberdayaan di sini itu maksudnya adalah memberi orang-orang kemampuan intelektual dan keterampilan mengatasi masalah untuk berhasil dan mengubah dunia menjadi lebih adil yang diharapkan kegiatan ini itu untuk meningkatkan perasaan siswa, terlebih lagi siswa minoritas atas harga dirinya, mengurangi prasangka terhadap orang dari etnis berbeda, dan juga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil terlepas bahwa itu siswa kulit putih ataupun kulit berwarna. Tentunya ada pengajaran yang relevan secara budaya. Jadi para ahli pendidikan multikultural menyatakan bahwa guru yang efektif adalah guru yang memasukkan pengajaran yang relevan secara budaya ke dalam kurikulum serta melakukan pengecekan ke daerah siswa tinggal dan tempat orang tuanya bekerja. Jadi pengenalan ini tadi itu diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman guru gitu atas latar belakang berbagai etnis dan juga budaya. Dan terlepas dari hal ini juga, guru itu harus tetap memiliki ekspektasi prestasi yang tinggi dan mengetatkan akademik terlepas dari latar etnis dan ekonomi yang dimiliki siswa tersebut. Hal ini dapat berefek besar apabila dikombinasikan dengan pengajaran yang relevan secara budaya. Selanjutnya ada pendidikan yang berpusat pada masalah. Jadi metode pendidikan ini tuh maksudnya memerintahkan siswa untuk mencari kasus gitu yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Dan nantinya para siswa akan dituntut gitu ngejelasin melalui pandangan ataupun nilai-nilai mereka anut dan memeriksa opsi alternatif ataupun solusi untuk menciptakan keputusan gimana caranya mereka menanggapi kasus tersebut. Contohnya seperti di Amerika adanya tentang program makan siang yang dimana siswa yang miskin itu akan dilabeli gitu. Nah jadi kan siswa yang dilabeli ini tuh merasa kayak malu gitu sehingga mereka itu menahan diri untuk nggak makan siang di kantin. Nah siswa-siswa yang melihat hal ini pun merasa prihatin gitu dan coba mengatasinya dengan memberi perubahan lalu mereka mengajukan proposal gitu kepada distrik sekolahnya supaya kebijakan program antrian makan siang ini tuh dihapus gitu. Selanjutnya ada improving relationship among students from different ethnic groups yang dimaksudkan ini tuh maksudnya meningkatkan hubungan di antara anak-anak dari kelompok etnis yang berbeda. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara anak yang berasal dari etnis berbeda. Yang pertama ada Jigsaw Classroom yang dimana mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengarnya. Jadi Jigsaw Classroom ini adalah ruang kelas yang berisi siswa dari latar belakang budaya berbeda yang mereka tuh saling bekerjasama dengan mengerjakan bagian berbeda yang dimiliki mereka masing-masing pada sebuah proyek agar tercapainya tujuan yang bersama. Konsep ini sendiri itu diberi nama Jigsaw karena kalau metode ini tuh mirip dengan sekelompok siswa yang bekerja sama untuk menyelesaikan teka-teki dengan menyatukan berbagai potongan gambar. Selanjutnya ada kontak pribadi yang positif dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda, yang dimana maksudnya ini tuh meningkatkan hubungan, contohnya kayak menyatukan gitu anak dari etnis yang berbeda untuk menceritakan hal-hal pribadi tentang mereka seperti keberhasilan mereka, kegagalan mereka, strategi mengatasi masalah, minat, dan hal-hal lainnya terkait sama pribadi mereka. Selanjutnya ada pengambilan perspektif, yang dimana maksudnya ini pengambilan perspektif ini tuh untuk meningkatkan hubungan antar etnis itu dalam melakukan latihan ataupun kegiatan, yang dimana latihan ini tuh dirancang agar siswa paham pada budaya satu sama lain karena berada di lingkungan budaya yang berbeda berisi orang-orang dengan cara berperilaku yang sangat berbeda dengan apa yang biasa mereka lakukan. Selanjutnya ada cara dengan melakukan koneksi teknologi dengan siswa di seluruh dunia. Kemajuan telekomunikasi itu udah cepat ya. Jadi proyek teknologi global ini tuh berdampak pada pengurangan keyakinan eksentris siswa karena memberi siswa kesempatan untuk merasakan perspektif orang lain, peningkatan pemahaman mereka akan budaya lain, dan juga mengurangi prasangka mereka. Contoh dari program ini sendiri itu adalah Global Laboratory Project yang dilaksanakan oleh beberapa siswa dari Rusia, Polandia, Wisconsin, Texas, Colorado, dan juga South Carolina. Dan selanjutnya ada Global Challenge Award yang dilaksanakan oleh para siswa di Research Center for Educational Technology atau RSET di Kent State University, Ohio, dengan siswa dari Institut Thomas Jefferson di Mexico City. Selanjutnya, hal yang lain dapat dilakukan adalah mengurangi bias yang dapat dilakukan dengan cara menampilkan gambaran buku yang berisi anak dari berbagai etnis dan budaya berbeda, menciptakan materi permainan dan kegiatan yang mendorong pemahaman etnis dan budaya, menyuarakan tentang diskriminasi, dan membuat aturan tegas bahwa tidak ada siswa yang boleh mengejek satu sama lain walau mereka berbeda, serta turut mengajak orang tua dalam diskusi dan penyebaran informasi untuk mengurangi bias etnis di dalam kelas. Selanjutnya, hal berikut yang dapat dilakukan adalah meningkatkan toleransi antar siswa yang bisa dilakukan dengan program Teaching Tolerance Project yang sudah dilaksanakan di berbagai distrik swasta di Amerika Serikat. Dan langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah menyatukan sekolah dan masyarakat sebagai tim. Jadi, tim Corner ini menciptakan sebuah program bernama Corner Project for Change untuk mendekatkan tim masyarakat dengan anak-anak untuk mendidik mereka, yang dimana memiliki 3 aspek penting. Yang pertama itu 1. Tim pengelola dan manajemen mengembangkan rencana sekolah terperinci, skema asesmen, dan membuat program pengembangan staf. Yang kedua ada tim kesehatan mental atau tim pendukung sekolah. Yang ketiga ada program untuk orang tua. Dan program ini sendiri telah dijalankan di 600 sekolah yang tersebar di 8 distrik dari 26 seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai tentang pandangan tentang gender. Jadi apa itu gender? Gender adalah ciri-ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada istilah identitas gender.
yaitu cara pandang seseorang terhadap dirinya sebagai maskulin atau feminim. Kemudian ada juga yang namanya peran gender. Peran gender ini adalah perilaku yang muncul pada perempuan dan laki-laki dalam budaya. Kemudian ada juga yang disebut gender typing atau pengetikan gender. Nah, ini adalah proses di mana anak memperoleh nilai, motif, dan perilaku yang dipandang tepat bagi anak laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya ada pandangan tentang gender juga dipengaruhi oleh beberapa banyak hal. Yang pertama dari faktor sosial, yaitu orang tua atau keluarga, teman sebaya, sekolah, dan juga media. Kemudian ada juga faktor kognitif, yaitu seperti teori skema gender. Jadi teori skema gender ini adalah pandangan atau pola pikir yang telah terbentuk di dalam pikiran kita tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan ini berperilaku berdasarkan harapan-harapan sosial dan budaya terkait jenis kelamin. Kemudian pembahasan mengenai stereotip gender. Jadi stereotip gender ini adalah keyakinan yang dipegang dalam budaya tentang bagaimana perempuan dan laki-laki ini bersikap sesuai dengan gender masing-masing dan kemudian bisa diterima di tempat tersebut. Ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, yaitu dari segi otak, kinerja jasmani, kecerdasan, keterampilan matematika dan sains, keterampilan verbal, pencapaian pendidikan, keterampilan berhubungan, perilaku prososial, agresi, emosi, dan pengaturannya. Nah, pada kontroversi gender, menurut David Bass dan Alice Egley, berpendapat bahwa perbedaan gender ini bersifat luas dan dipengaruhi oleh tantangan adaptasi selama perkembangan evolusi serta kondisi sosial. Kemudian, pandangan lain dari Janet Sibley Hyde berpendapat bahwa perbedaan gender ini seringkali dilebih-lebihkan dan penelitiannya ini menunjukkan kesamaan dalam sebagian besar aspek psikologis antara laki-laki dan perempuan. Pada klasifikasi peran gender, pandangan stereotip mengenai peran gender ini menggambarkan anak laki-laki sebagai maskulin dan anak perempuan sebagai feminim. Namun, perkembangan konsep androgini pada tahun 1970-an ini menekankan bahwa individu ini dapat memiliki sifat maskulin dan feminim. Jadi androgini ini adalah keberadaan ciri-ciri maskulin dan feminim pada diri seseorang. Seseorang itu mempunyai sifat-sifat maskulin dan feminim. Kemudian, pada konteks dalam gender, yaitu pada perilaku menolong dan emosi, perempuan ini tuh lebih cenderung tergolong dalam hal membantu, terutama membantu anak-anak dan terlibat dalam pengasuhan. Laki-laki juga bisa membantu atau menolong ketika situasinya ini mengharuskannya. Contohnya kalau seseorang membutuhkan bantuan ketika mobilnya rusak. Nah, laki-laki ini akan lebih cenderung menawarkan bantuan. Kemudian pada budaya di beberapa negara seperti di Timur Tengah, di Irak dan Iran ini laki-laki didorong untuk bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan cenderung didorong untuk bekerja di dalam rumah. Nah, pada eliminating gender bias atau menghapus gender bias ini, pada interaksi guru dan siswa, terdapat beberapa bias anak laki-laki dan bias terhadap anak perempuan. Nah, bias pada anak laki-laki itu, contohnya itu perilaku anak laki-laki ini lebih dilihat sebagai masalah oleh guru. Sedangkan bias pada anak perempuan ini, karena anak perempuan ini cenderung dianggap patuh dan tenang, jadi guru ini lebih menghabiskan waktunya kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, sehingga anak perempuan ini merasa diabaikan oleh guru tersebut. Kemudian pada isi kurikulum, di beberapa sekolah telah melakukan perubahan besar yang sebagai hasilnya pada buku pelajaran dan materi pembelajaran lebih ke arah netral gender. Cuman masih ada beberapa bias gender dalam kurikulum. Kemudian guru-guru juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah bias gender di kelas. Dimulai pada tingkat anak dini, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Bias juga biasa terjadi pada pelecehan seksual, dan pelecehan seksual ini umumnya korbannya adalah perempuan. Pelecehan seksual ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelecehan seksual quid pro quo, yang terjadi ketika staf sekolah ini menggunakan ancaman untuk mempengaruhi keputusan pendidikan siswa berdasarkan perilaku seksual. Kemudian pelecehan seksual lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, ini terjadi ketika siswa ini menjadi sasaran perilaku seksual yang merugikan terus-menerus atau meluas sehingga menghambat kemampuan siswa untuk belajar. Ini tuh contohnya seperti temannya memberikan sentilan atau komentar-komentar yang tidak pantas kepada temannya, sehingga jatuhnya menjadi pelecehan seksual. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih.